Kuat. Mungkin Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. memang Mbak tuh nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. With nothing on under your trench coat. There's no end. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Why me crack that soul? Now 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 what? So funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kamu nanya. It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるか。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruzaman Julianto, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya akan memaparkan tentang filsafat ilmu sebagai alat dalam menemukan kebenaran. Filsafat adalah ilmu yang wajib bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Filsafat bagi mahasiswa S2 dan S3 sudah tidak perlu dipertanyakan lagi pengertian etimologi dan terminologinya, karena mereka mempelajari filsafat ilmu pada pendidikan sarjana yang telah mereka lalui sebelumnya. Ungkapan pepatah Melayu yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ketika kita amati secara seksama, filsafat adalah sebuah alat untuk berpikir sebagaimana dalam istilah pesantren yang mengatakan ilmu alat untuk dua disiplin, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu dan ilmu sorof bukanlah ilmu yang inti yang pasti ditetapkan di masyarakat. Namun tanpa ilmu nahwu dan sorof, santri tidak bisa mengartikan dan membaca kitab gundul, lebih-lebih menafsirkan Al-Quran, di mana Al-Quran memiliki kandungan dan saripati kehidupan yang dibutuhkan santri kelak ketika terjun di masyarakat. Dan kedudukan ilmu filsafat senada dengan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jika seseorang tidak pernah belajar ilmu filsafat, maka ia akan pincang dalam menggunakan akal dan pikirannya di samudera intelektual yang mereka jalani dari semester 1 hingga semester 8. Untuk lebih sederhananya, jika petani membutuhkan celurit sebagai alat pencari rumput dan cangkul untuk membajak sawah, mesti diingat bahwa celurit dan cangkul bukanlah tujuan dari petani untuk dijadikan makanan pada anak istrinya, melainkan celurit dan cangkul sebatas alat pertanian belaka, sehingga mereka menjalani kehidupan sebagai peternak bagi hewan peliharaannya, dan petani mengelola perkebunannya juga memberi nafkah bagi anak dan atau istrinya berupa nasi dan lauk pauk sebagai penyambung hidup mereka. Begitulah ilmu filsafat bagi kehidupan intelektual kampus dan esensi mahasiswa. Sesungguhnya banyak di kalangan mahasiswa yang salah dalam memahami apa itu filsafat, sehingga filsafat tidak lagi dipahami sebagai ilmu alat dalam membedah dunia akademik, melainkan filsafat dianggap sebagai tujuan dalam pencapaian akademik tertinggi, sehingga hal itulah yang sebenarnya merupakan kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa dalam memahami disiplin ilmu filsafat. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia artinya cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Itulah mereka bangsa Yunani memberi nama. Filsafat merupakan ilmu yang paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, hingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Secara definisi, filsafat secara terminologi sebagaimana pendapat para ahli mengenai definisi sebagai berikut. 1. Pitagoras. Filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. 2. Socrates. Filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia.
3. Plato. Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang keberadaan yang sesungguhnya. 4. Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalam ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kelima, Al-Kindi. Filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. Yang terakhir, 6. Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada. Untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologis saat menulis kuliah filsafat ilmu di hari pertama kuliahnya, pada saat itu ada seorang mahasiswa kritis bertanya kepada filsafat. Berasal dari kata cinta, bukankah kata itu terlaku sederhana bagi kami yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah melalui masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada masa awal SMA dulu? Pertanyaan yang kedua, kenapa cinta bersanding dengan istilah kata yang bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang yang lebih romantis? Dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya, mereka mentafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah kata cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta. Padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan, dan sifatnya permintaan kesetiaan pada sang yang dicinta itu bukanlah cinta. Karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilannya selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan merawat paling tidak 20 tahun. Namun ia selalu rela melepas anak semata wayangnya yang bersama orang baru yang ia kenal. Dengan kata pernikahan, sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena atas kebahagiaan anaknya yang di atas cintanya, sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memenangkan atas diri yang dicinta, melainkan apa yang dapat memberikan kebahagiaan pada yang dicinta. Jawaban yang kedua masih dengan cerita pada Yunani klasik. Aristoteles bertanya kepada gurunya yang bernama Plato akan apa arti dari makna di balik cinta, sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang dan tidak berkuat pada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya selepas diskusi panjang tempo hari. Diskusi itu membuat saya tidak bisa tidur dan tidak bisa menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman apa itu cinta." Setelah mendengar pertanyaan itu, sang gurunya pun tersenyum lalu berkata kepada muridnya, "Kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada taman bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu dengan syarat bunga yang kamu pilih adalah bunga yang terdapat di depanmu. Dan jangan sekali-kali kamu menoleh atau melangkah ke belakang." Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pergi meninggalkan gurunya menuju taman bunga dan mencari bunga terindah pilihannya. Tidak jauh ia melangkah, ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya, namun ia tidak dipetik karena ia berpikir bahwa di depan sana masih ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Sepanjang perjalanan ke depan, ia tidak menemukan bunga yang lebih indah dan keelokan daripada bunga yang ia temukan sebelumnya. Aristoteles merasa kecewa, namun tanpa patah semangat dia terus berjalan. Ia temukan bunga mawar yang lebih indah daripada bunga melati yang sempat mengetuk hatinya. Aristoteles meyakini bahwa bunga itu adalah bunga terindah, tapi hatinya berbisik bahwa bunga yang ada lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Aristoteles melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar yang indah yang sempat ia lihat hingga pada ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya dengan tangan kosong. Plato pun tersenyum. Ia bertanya kepada kamu, tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan kau bisa tunjukkan padaku. Aristoteles menjawab,
Pada awalnya saya telah menemukan bunga melati yang cukup indah bagi saya, namun saya melewatinya. Kemudian saya menemukan bunga mawar dan saya berpikir juga melewatinya. Saya berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada yang kutemukan. Saat itu hingga pikiranku mengantarkanku pada sampai ke ujung taman yang membuatku hasil kembali dengan tangan hampa seperti ini. Dengan mendengar seperti itu, Plato pun tersenyum. Itulah kata cinta. Semakin kamu mencari kesempurnaan, maka kesempurnaanmu itu akan hilang karena kesempurnaanmu itu hanya pikiranmu belaka. Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata pun, dan ia undur diri dari hadapan gurunya dengan membawa jawaban yang sederhana itu, juga membawa kekecewaan atas kebodohan yang telah ia perbuat kala itu. Dan keesokan harinya, ia kembali dan menemui gurunya. "Hai guru, saya sudah dapat memahami apa itu cinta. Sifat dasar manusia yang berharap duniawi yang sebenarnya hanya sementara." Selanjutnya, Aristoteles memberikan pertanyaan kepada Plato. "Kemarin saya bertanya tentang soal cinta. Sekarang saya mau bertanya perihal pernikahan. Apa itu pernikahan?" Mendengar jawaban yang kedua dari muridnya, Plato kembali memberikan tugas serupa. "Pergilah kamu ke hutan bambu di ujung sana. Potonglah bambu yang paling ideal dan bagus menurut kamu. Kemudian bawa kemari dan tunjukkan padaku." Mendengar pertanyaan itu, Aristoteles tanpa berkata sepatah kata pun, ia pergi tekad menuju hutan bambu dengan sebuah kapak di tangannya. Di depan hutan, dia berpikir untuk tidak dikelabuhi yang kedua kalinya oleh gurunya. Aristoteles berkomitmen untuk segera mendapatkan pohon bambu yang paling ideal menurut perasaannya. Tidak jauh dari melangkah, Aristoteles telah menemukan pohon bambu yang paling ideal baginya. Dalam perasaannya, pohon itu tidak terlalu bagus, namun juga tidak terlalu jelek. Pohon bambu itu sudah ideal dan tidak mengecewakan. Kemudian ia memilih dan membawa bambu itu pulang untuk ditunjukkan pada gurunya. Melihat Aristoteles yang datang tergupuh-gupuh membawa sebatang bambu, Plato pun tersenyum dan bertanya kepada Aristoteles, "Kenapa kau bawa bambu itu kemari?" Aristoteles menjawab, "Menurut saya bambu ini sudah paling ideal bagi saya, tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu bagus. Bambu ini yang paling cocok dalam nurani dan perasaan saya." Kemudian gurunya menjawab, "Itulah pernikahan." "Iya, itulah pernikahan. Di mana kamu tidak berpikir panjang atas di mana bagimu ia dapat menjadi separuh nafas dalam kehidupan rumah tanggamu. Lalu segera kau temui orang tuanya dan halalkan dia." Jangan kemana-mana, kita lanjut part 2. Sejarah singkat perkembangan filsafat, tradisi berpikir bahasa Yunani mula-mula berawal dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan seperti inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikir pra-Sokrates, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam, karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan seisinya. Konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales atas ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan para astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Dalam beberapa literasi, kata filosofis mulai dipergunakan oleh Heraklitos tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Selanjutnya, beberapa pendapat yang lain dikatakan bahwa istilah filosof juga pernah dipakai oleh Pythagoras tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Sementara Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi adalah filsuf Yunani yang merupakan salah satu figur yang paling penting dalam tradisi filosofis barat. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Filsafat barat dapat diklarifikasikan menjadi 3 era.
1. Era klasik, 2. Era filsafat abad pertengahan, 3. Era filsafat modern. Adapun penjelasan secara singkat tentang tiga perbedaan berdasarkan klarifikasi sejarah perkembangan filsafat barat hingga menjadi salah satu disiplin ilmu yang wajib dipahami oleh setiap mahasiswa ialah sebagai berikut. 1. Era filsafat klasik. Linz mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasikan ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates seperti Plato yang mendirikan Akademi Platonis, kemudian murid Plato Aristoteles juga mendirikan sekolah Peripatetik. Topik penting lain yang dibahas oleh bangsa Yunani adalah metafisika, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, kemudian pengetahuan dari sifat akal budi. Selanjutnya dengan bangkitnya kerajaan Romawi, filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam pembahasan Latin dan oleh para filsuf Roma seperti Cicero dan Seneca. 2. Era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai ke-16. Era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis. Konsepsi agama seperti keberadaan dan sifat Tuhan, iman, dan akal metafisika, dan masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa fikir utama dalam abad pertengahan seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Anselm, dan Roger Bacon. Filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi dan karenanya mereka selalu berusaha menyelaraskan filsafat dengan interpretasi terhadap kitab suci. 3. Era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance yang lebih fokus pada peningkatan klasik Yunani sampai Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Masa ini merupakan penyempurnaan ilmu pengetahuan bidang seni, sains, dan teknologi. Penemuan percetakan 1440 Masehi, penemuan benua baru oleh Columbus yang memberikan dorongan atas kemajuan ilmu pengetahuan. Kelahiran kembali sastra Inggris, Perancis, dan Spanyol yang diawali oleh Jacques Spencer, Rabelais, dan Ronsard. Dan era ini juga adanya penemuan dalam bidang perbintangan oleh Copernicus dan Galileo yang menjadi dasar atas munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik pemikiran ilmu filsafat. Sementara perkembangan filsafat pada abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut The Enlightenment dengan tokoh seperti Hegel dengan idealisme di Jerman, Kierkegaard dengan eksistensialisme, dan Karl Marx dengan komunisme, dan orang Amerika William James. Sementara pada abad 20 telah menjadi saksi perpecahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental, serta tren filosofis seperti fenomenologi, eksistensialisme, positivisme logis, pragmatisme, dan linguistik. Namun demikian, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan awal dari bangkitnya kaum santri yang mendobrak tabir-tabir metafisik sebagai ilmu ilmiah yang belum pernah terpecahkan dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, saya Fahruzaman Julianto mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.